Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lanjutkan kuliah kita mengenai vibration ya, atau getaran. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal mengenai pengukuran ya, getaran atau vibration measurement ya. Jadi getaran ya itu diukur ya dengan cara mengkonversi getaran fisik yang ada menjadi sebuah sinyal elektrik ya, sinyal elektrik. Nah, device ya atau sensor ya yang digunakan untuk melakukan hal tersebut ya disebut sebagai accelerometer. Ya, jadi ilustrasi dari accelerometer itu ada di sebelah kanan di slide ini ya. Yang atas itu adalah piezoelectric accelerometers ya. Lalu yang di bawah itu adalah MEMS accelerometers. Accelerometers ya seperti kita bisa lihat dari namanya ya, dia terdiri dari dua suku kata ya, ada accelero dan meters ya. Accelero itu sendiri adalah percepatan ya atau accelerations ya. Oleh karena itu apa yang diukur oleh accelerometer itu adalah accelerations ya atau percepatan ya, atau bisa kita sebut the rate of change of the velocity of an object. Jadi perubahan ya, laju perubahan dari kecepatan dari sebuah objek ya. Nah, satuan dari akselerasi ya atau acceleration adalah meter per sekon kuadrat ya. Jadi kalau kita runut ya, maka ketika diukur ya getaran tersebut biasanya nanti akan diekspresikan dengan satuan meter per sekon kuadrat ya, karena esensinya ya getaran itu adalah ya, sebuah percepatan ya, atau kalau kita lihat definisinya di awal adalah oscillatory motion ya, gerakan osilasi. Sebuah accelerometer akan mengukur ya percepatan pada 3 arah, yaitu kita bisa sebut sebagai sumbu X ya, lalu ada sumbu Y dan ada sumbu Z ya. Oleh karena itu kalau kita melakukan pengukuran ya menggunakan accelerometer ya, maka ya untuk setiap pengukuran kita akan mendapatkan 3 data ya, yaitu akselerasi di sumbu X ya. Kalau di sini itu yang warna biru ya. Lalu ada akselerasi di sumbu Y ya. Lalu ada akselerasi di sumbu Z. Berbicara mengenai pemasangan ya akselerometer ya saat pengukuran getaran, maka kita akan memasang akselerometer itu ya, di mana getaran tersebut akan masuk ke dalam tubuh ya manusia, atau getaran tersebut akan merambat ya ke tubuh manusia. Dalam kasus hand arm vibrations ya, getaran akan merambat melalui telapak tangan atau jari. Ya, oleh karena itu kita akan mencari di mana jari atau telapak tangan itu memegang alat yang menghasilkan getaran. Ya, dalam kasus hand tools ya tentunya getaran tersebut akan merambat melalui pegangan ya, sehingga accelerometer itu biasanya dipasangkan di pegangan dari hand tools yang ada. Lalu, seperti kita ketahui, ya, pengukuran dengan accelerometer itu akan menghasilkan 3 data. Yang pertama ada acceleration di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu Z maksud saya. Nah, International Standardization Organization ya, atau ISO ya, telah membuat standar ya, terkait peletaan ya accelerometers yang berimbas pada standarisasi sumbu X, Y, Z tersebut ya. Untuk hand arm vibrations ya, sumbu X itu merupakan sumbu ya yang tegak lurus terhadap arah telapak tangan manusia. Jadi kalau telapak tangan manusia itu seperti ini ya, maka sumbu X itu akan berada ke arah seperti ini ya. Lalu sumbu Y itu adalah sumbu yang membagi telapak tangan ini menjadi 2 ya, atau kita bisa menyebutnya
ke atas dan ke bawah. Ya. Nah, sementara sumbu Z ya itu adalah apa? Sumbu yang ini ya. Jadi kalau kita lihat telapatan bagian atas ini, sumbu Z ini adalah yang ke atas ya. Atau kita bisa menyebutkan apa? Percussion axis ya. Kalau kita main perkus itu kan ya telapak tangan kita kan seperti ini ya. Ya makanya sumbu Z itu adalah apa? Dari telapak tangan bagian atas ini ke atas atau ya ke bawah. Ya. Nah itulah apa standarisasi mengenai sumbu X, Y, Z ya pada saat kita mengukur hand arm vibration. Sedikit berbeda dengan akselerometer saat kita mengukur hand arm vibrations. Ya, akselerometer untuk mengukur whole body vibrations itu akselerometernya ya dibungkus dengan rubber disc, ya, sehingga bentuknya itu kurang lebih akan terlihat seperti ini. Ya, kalau pada pengukuran hand arm vibration akselerometernya itu tidak dibungkus, sehingga kita akan melihat akselerometer yang ada di dalamnya ini secara langsung. Kenapa dia dibungkus ya? Karena khususnya ketika kita mengukur whole body vibration yang merambat melalui daerah tempat duduk kita ya. Kalau dia itu tidak dibungkus maka dia akan sangat keras ya karena akselerometer itu dari besi, maka dia perlu dibuat lebih halus ya agar meminimalisir kontak stres ya antara akselerometer tersebut dengan bagian tubuh manusia. Lalu sumbu X, Y, dan Z ya saat kita mengukur whole body vibrations itu kurang lebih ya sumbu X itu adalah sumbu ya kalau teman-teman ingat ya pelajaran anatomi ya di biologi ya itu posterior ya dan anterior ya jadi ke belakang dan ke depan ya. Di X itu yang ini ya X lalu Z ya itu ke atas atau ke bawah ya atau kalau teman-teman ingat ya ada superior ya lalu ada inferior ya. Lalu Y itu ke kanan atau ke kiri ya jadi semacam medial dan lateral ya. Nah bagaimana akselerometer ya saat pengukuran whole body vibration itu dipasang ya dia dipasang ya dengan prinsip yang sama dengan hand arm vibration tadi. Dia akan dipasang di mana getaran tersebut akan merambat ke tubuh manusia. Kalau dia merambat melalui kursi maka akan kita pasang di kursi ya bisa di sandaran paha ini ya alas duduk ya atau di sandaran punggung. Ya, atau kalau dia merambat melalui kaki ya tentunya maka dia akan dipasang ya di bawah kaki. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian getaran. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai pengendalian bahaya, baik itu noise, getaran dan jenis bahaya lainnya, tentunya kita akan kembali ke hierarchy of control ini ya, di mana seperti kita ketahui ya semakin ke atas ya dari gambar ini dari hierarki ini maka kita bisa menyebutnya sebagai bentuk kontrol yang semakin efektif. Kalau semakin turun dia bisa kita sebut sebagai bentuk kontrol yang semakin tidak efektif ya. Oleh karena itu yang paling efektif adalah eliminasi, yaitu kita menghilangkan ya. Misalnya kita bekerja dengan alat-alat yang menghasilkan vibration cukup tinggi ya. Kalau kita bisa tidak menggunakan alat tersebut ya tentunya akan sangat baik ya. Kita karena tidak harus terpapar oleh getaran. Nah, tapi kalau tidak bisa maka kita perlu berpikir alternatif yang lain. Ya, alternatif yang pertama yaitu substitusi ya. Nah, substitusi itu salah satu ditempuh dengan misalnya kita mengganti ya alat yang sama tetapi alat yang lebih baru ya. Jadi
alat-alat yang baru itu kecenderungannya dia akan menghasilkan less vibration, ya, getaran yang lebih sedikit dibandingkan alat-alat yang lama. Lalu bentuk substitusi yang lain yang bisa kita gunakan adalah kalau kita akan mengganti alat yang menghasilkan getaran tadi, kita bisa memilih alat-alat yang memang memiliki fitur-fitur anti vibrations. Contohnya ada di gerinda ini. Jadi gerinda ini dilengkapi oleh handle, ya, pegangan. Yang pegangannya itu memang didesain dari material yang mampu meredam, ya, getaran yang muncul dari alat tersebut. Ya. Kalau alat ini meredam getaran dengan material, ya, mohon maaf. Alat lain itu ada yang memiliki fitur anti getaran, namun melalui prinsip-prinsip mekanis, ya. Contohnya prinsip mekanis yang ada di gergaji, ya, gergaji ini. Lalu turun, ya, ke engineering controls, ya. Beberapa cara yang kita bisa lakukan adalah melakukan perawatannya terhadap tools itu secara tepat, ya. Karena perawatan yang tidak tepat, ya, itu bisa menyebabkan komponen yang berada di dalam tools tersebut itu kendor, tidak misalign, ya. Lalu ada yang aus, tidak berimbang dan lain sebagainya. Nah, efeknya apa? Ya, efeknya getaran yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Oleh karena itu, maintenance, ya, itu sangat penting, ya, untuk mengurangi getaran yang ada dari tools yang ada. Nah, maintenance apa yang bisa kita lakukan, ya? Misalnya kita mengganti part yang sudah aus, ya, ya. Lalu kita melakukan pelumasan, ya, ya, dan lain sebagainya. Bentuk engineering controls yang lain yang bisa kita tempuh adalah kita memberikan wrapping, ya. Jadi kita membungkus handle-nya sehingga harapannya, ya, ada peredam getaran tambahan, ya, sebelum getaran tersebut masuk ke telapak tangan atau bagian tubuh lainnya, ya. Di getaran yang dihasilkan alat tersebut akan diredam, ya, walaupun tingkat redamnya itu sangat tergantung dari jenis wrappingnya, ya. Harapannya tadi, ya, ketika dia ada wrappingnya tadi, maka getaran yang masuk itu sedikit berkurang. Lalu bentuk engineering controls yang tidak kalah penting adalah kita perlu memastikan bahwa hand tools, ya, kalau dia itu menggunakan bit, ya, atau menggunakan mata, ya, mata bor atau jenis mata-mata yang lain, itu pastikan dia tajam, ya, karena mata bor atau mata lainnya dari tools, ya, ketika dia tidak tajam, dia akan sulit menembus, ya, tembok, sulit menembus kayu, sulit menembus besi, yang akhirnya dia akan semacam memantul, ya, melakukan gerakan memantul yang efeknya akan menghasilkan getaran, ya. Berbeda kalau itu tajam. Kalau itu tajam, dia akan dengan cepat menembus sehingga getaran yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Bentuk pengendalian vibrations yang selanjutnya adalah administrative controls yang dapat ditempuh dengan penjadwalan kerja serta rotasi, ya, dari pekerja. Jadi sebisa mungkin, ya, ketika kita membuat jadwal, ya, atau rencana, kita mempertimbangkan bahwa karyawan tersebut tidak akan terekspos atau terpapar getaran melebihi nilai ambang batas yang diizinkan oleh pemerintah, ya. Kalau ada suatu alat yang ketika dia digunakan dia akan menghasilkan getaran sebesar 8
meter per second kuadrat, ya tentunya dia hanya boleh bekerja selama 1 hingga 2 jam. Ya, karena itu kalau ada pekerjaan yang menggunakan alat tersebut, maka kita perlu memastikan bahwa alat tersebut hanya digunakan oleh 2 jam, maksimal 2 jam, lalu sisa jam kerjanya dia harus bekerja menggunakan peralatan lain yang tidak menghasilkan getaran setinggi nilai tersebut. Ya. Lalu, mohon maaf, tadi adalah nilai ambang batas untuk hand arm vibrations. Lalu ini adalah nilai ambang batas ya untuk whole body vibrations. Ya. Lalu bentuk pengendalian terakhir ya, bentuk pengendalian yang boleh dikatakan paling tidak efektif adalah personal protective equipment. Ya, dalam kasus ini adalah bentuk PPE atau alat pelindung diri yang dapat mengurangi paparan getaran khususnya yang merambat melalui tangan atau telapak tangan atau jari atau yang disebut sebagai hand arm vibrations. Bentuk dari PPE-nya tadi disebut sebagai gloves ya atau sarung tangan. Nah, ada memang beberapa produsen yang mencoba mengintroduce apa yang disebut dengan anti-vibration gloves atau sarung tangan anti getaran. Nah, sarung tangan anti getaran ini ya memiliki lapisan tertentu, ya lapisan di bagian telapak tangan, di mana lapisan tersebut mampu meredam getaran. Ya, hanya saja ya seperti kita ketahui ya. PPE atau alat pelindung diri itu memiliki banyak sekali kelemahan. Salah satunya adalah dia harus dipakai ya selama bekerja, dipakai terus-terusan. Lalu dia harus dipakai dengan benar dan seseorang pekerja yang menggunakannya itu wajib tahu ya kalau PPE-nya itu masih baik atau tidak. Karena kalau dia sudah rusak ya tentunya dia tidak akan melindungi pekerja tersebut. Ya, sehingga di sini perlu ada knowledge ya dari penggunanya terkait dengan asesmen kualitas dari sarung tangan yang dia gunakan. Nah, itu tadi materi terakhir mengenai vibrations ya. Silahkan jika ada pertanyaan teman-teman bisa menyampaikannya melalui email ya, atau teman-teman juga bisa menanyakannya saat sesi sinkron perkuliahan ini ya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menyampaikan materi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.